firman Tuhan minggu yang lalu masih ada bagian yang belum terselesaikan dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Haleluya. Nah, pada pagi-pagi hari dalam perjalanan, Yesus merasa lapar. Mengapa Yesus merasa lapar? Karena dia adalah manusia. Karena dia adalah manusia. Jadi dia merasa lapar. Nah, dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jadi Yesus merasa lapar, dia mencari buah pada pohon ara itu. Tapi Yesus tidak menemukan. Harusnya kan kalau Yesus tidak menemukan, Yesus memaklumi, kan gitu. Tetapi apa tindakan Yesus? Dia berbicara pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jadi Yesus berkomunikasi dengan pohon itu. Yesus berbicara kepada pohon itu karena pohon itu adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Jadi kita lihat dalam ayat ini, seolah-olah Yesus ini suka-sukanya, gitu ya. Ya kalau memang tidak berbuah, mau bilang apa? Tetapi kita melihat di sini siapa Yesus itu dan apa pohon itu. Bukan siapa pohon itu, ya. Siapapun boleh lah, karena makhluk hidup. Yesus itu sang pencipta pohon itu. Maka dia minta, seharusnya kalau sang pencipta menuntut sesuatu dari ciptaan, harusnya itu ada, karena semua ciptaan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata pohon ara ini tidak memenuhi. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya dan berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, kita sudah lihat ini, ya. Ternyata Tuhan ingin, ini demi Tuhan, ini demi kepentingan Tuhan, bukan kepentingan manusia. Nah, pohon ara ini melambangkan Israel. Nah, pohon ara ini juga bisa melambangkan orang-orang percaya, di mana Tuhan mencari buah. Kalau kita lihat kemarin dalam ayat yang Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan kamu yang memilih aku. Jadi
subjeknya itu Tuhan. Aku yang memilih kamu. Kita itu objek, kita bukan subjek. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau hari Minggu kita lihat yang saya bilang itu lagu-lagu Protestan Kristen, lagu kita juga ya, yang perlu diperbaiki ya secara Alkitabiahnya ya. Indosiana ruju upili trajaki. Jadi berdasarkan teks itu berarti di dunia ini ada banyak raja. Ada Raja Sisingamaraja, ada Raja Mahabharata, ada Raja Syaibaba, ada Raja pokoknya nabi-nabi lah, sesembahan Buddha, Hindu, Islam, itu semua raja-raja. Kemudian salah satu ada Yesus di sini. Lalu kita pilih mana ya? Raja mana yang mana kupilih ya? Ini. Lalu raja-raja di sana kampanye, pilih aku. Mana yang aku pilih? Aku pilih Yesus. Lalu Yesus, bagus. Enggak begitu. Bukan kita yang memilih dia. Dia yang memilih kita. Dan Yesus tidak perlu kampanye. Pilih aku. Dia sang pencipta. Kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi oleh anugerahnya dia memanggil kita, dia memilih kita. Jadi keputusannya dari dia. Nah, jadi saudara-saudara, aku telah menetapkan kamu, sudah menjadi sebuah ketetapan. Setelah kita dipilih, sudah menjadi sebuah ketetapan dari Tuhan, supaya orang yang dipilih itu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sudah menjadi sebuah ketetapan bahwa kalau Allah memilih, berarti pilihan itu harus berbuah. Minggu yang lalu saya sudah singgung kepada kita, ada banyak istilah-istilah yang Tuhan gunakan. Misalnya, engkau harus setia kepada perintah, kepada ketetapan, kepada hukum, kepada firman-Ku, begitu. Ada beberapa, kalau Bapak Ibu periksa, makanya saya anjurkan kepada kita sejak Januari kemarin, Jemaat GPD Parapat itu baca Alkitab setiap hari, supaya kita sudah pernah membaca keseluruhan kitab suci kita. Jangan kalah dengan agama lain. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak istilah-istilah yang Tuhan gunakan dan artinya berbeda. Salah satu adalah ketetapan. Artinya kalau ketetapan itu tidak bisa diubah. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan, pilihan itu harus berbuah. Nah, supaya tidak lama-lama ya. Jadi tema firman Tuhan ini lanjutan minggu lalu, dipilih untuk berbuah. Dipilih. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam Tuhan, ketika kita percaya pada Yesus, kita sudah ada di dalam Dia. Makanya Paulus seringkali mengatakan, di dalam Dia kamu telah dilahirkan baru. Di dalam Dia kamu telah diselamatkan. Di dalam Dia kamu bertumbuh. Di dalam Dia kamu dibangun. Di dalam Dia kamu berakar. Jadi semua orang yang sudah percaya pada Yesus, Alkitab mengatakan orang itu ada di dalam. Jadi orang yang ada di dalam Yesus otomatis orang yang dipilih. Begitulah cara pilihan Tuhan.
Jadi Tuhan tidak memilih seseorang di luar Yesus. Tidak ada pilihan di luar Yesus. Karena hanya Yesuslah yang dipilih Allah satu-satunya. Dan orang yang percaya pada Yesus otomatis orang yang terpilih. Nah, kalau kita sudah ada dalam Tuhan, apa tujuannya? Berbuah. Pentingnya menghasilkan buah, ya. Lalu kita mungkin berpikir, oh, oke, aku sudah ada dalam Tuhan. Ternyata setelah dalam Tuhan, Tuhan mencari buah. Kenapa buah itu begitu penting? Kalau saudara menanam mangga, yang Bapak Ibu harapkan apa? Buah, kan? Itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Nah, kenapa buah itu penting? Karena menghasilkan buah adalah cara kita memuliakan Tuhan. Nah, itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Menghasilkan buah adalah peneguhan seseorang sebagai murid Kristus. Kita itu jadi dikonfirmasi bahwa kita itu anak Tuhan. Kita dikonfirmasi bahwa kita itu pilihan Tuhan. Konfirmasinya apa? Buah. Jadi, kenapa perlu dikonfirmasi? Karena itu satu paket, ya. Satu paket antara benih dan buah. Tidak ada setengah paket. Tidak ada hanya kalau ditanam ya otomatis dia sedang, yang menanam itu sudah memikirkan apa yang diharapkan dari yang ditanam. Misalnya Bapak Ibu nanam cabai atau jagung lah. Gak mungkin Bapak Ibu tanam jagung sudah. Kan sudah otomatis diharapkan adalah jagung. Itu sudah sebuah paket antara menanam dan menuai. Nah, jadi menghasilkan buah ini sebuah konfirmasi. Apa perlu konfirmasi? Mungkin pikiran kita begitu. Ya sangat perlu. Karena kalau begitu untuk apa ditanam itu tadi, tanam-tanam. Kemudian menghasilkan buah membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Berarti berkenan itu setuju. Tuhan itu setuju. Tuhan itu oke. Ya, oke. Setuju. Berkenan, sesuai. Nah, kalau tidak berbuah itu tidak sesuai. Kemudian yang berikut, ini sudah kita jelaskan ya. Nah, kemudian tidak sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Ini kan sekedar. Nah, kalau hanya sekedar, ini sayang sekali semua energi dari tanah, semua makanan dari tanah diterima semua bersama. Kalau hanya untuk daun saja, sayang sekali. Padahal sasarannya adalah buah. Tidak sekedar berbuah. Jadi banyak anak Tuhan sekedar berbuah, sekedar beribadah, sekedar berdoa, sekedar, semua sekedar. Udahlah sekedar lah. Itu sama seperti orang apakah sedang itu yang sekedar yang pengemis itu sekedar. Dipikir Tuhan itu seperti pengemis. Tuhan itu punya segala sesuatu. Dia bukan pengemis. Dia pun memberi dirinya gak sekedar. Dia tidak memberikan malaikat untuk menebus kita, tidak memberikan sekeping harta sorga emas perak untuk menebus kita, tidak juga dia menyuruh malaikat-malaikat untuk menebus kita,
Dia datang menjadi manusia, dia mati, dia bangkit untuk kita. Jadi dia itu tidak sekedar ada orang mengampuni sekedar dialah, yang penting dilihat baik-baik. Semuanya sekedar baju kopi, maaf Pak. Nah, tapi maaf Bang gak gitu, dia sepenuh hati. Maaf Bang, kita bijak. Bijaksana dan bijaksini. Ini banyak orang sekedar mengikut Tuhan, sekedar ya hidup benarnya sekedar. Nah, ini yang sekedar itu. Tidak sekedar berbuah banyak, tetapi berbuah banyak yang Tuhan mau. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau begini Bapak enggak apa? Kurang dipermuliakan kalau begini. Semua sudah dikatakan samamu, padahal kamu melakukannya setengah-setengah. Mengikut aku setengah-setengah. Orang yang mengikut Tuhan nanti setengah-setengah, bagaimana jadinya? Wah, kelihatan nanti ya, kelihatan nanti di tengah jalan dia akan kayak gini ya Tuhan, yang mengikut Tuhan ya, setengah-setengah. Ketika ada masalah, dia akan mundur. Ketika doanya nggak didengar, dia akan mundur. Padahal ada satu pengiringan akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca tentang Sadrak Mesak Abednego, itu sebuah contoh komitmen. Karena mereka mengenal Tuhan, karena mereka tertangkap tidak sujud kepada patung yang dibuat oleh raja. Resikonya apa? Sanksinya apa? Dimasukkan ke dalam dapur api. Satu waktu mereka dijebak. Ketika bunyi musik, semua orang harus sujud menyembah, tetapi Sadrak Mesak Abednego tidak mau menyembah. Ditangkap. Kenapa kalian tidak menyembah? Tahu nggak risikonya? Kalian akan dimasukkan ke dalam dapur api, dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Itu mungkin seperti panasnya api kalau orang yang sedang dibakar kremasi ya. Itu mereka itu dimasukkan ke sebuah mesin. Panasnya itu berapa ribu derajat Celcius itu langsung gosong. Nah kalau dipanaskan 7 kali lipat berarti kalau air mendidih 100 derajat Celcius berarti 700 derajat Celcius panasnya begitu kira-kira. Nah, apa yang dikatakan oleh Sadrak Mesak Abednego? Kami tahu Allah kami sanggup melepaskan kami dari api ini. Tetapi andai kata dia tidak mau, kami tidak mau menyembah kepada patung. Itu sebuah keputusan yang final mengikut Tuhan. Ya, itu sebuah keputusan mengikut Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka melihat mujizat Tuhan. Bukan mujizat Tuhan yang mereka harapkan ketika mereka dibakar, enggak. Tetapi keputusan yang final mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Karena apalah saudara-saudara, artinya hidup di dunia tapi kehilangan keselamatan yang kekal. Itu yang mereka pikirkan. Nah, lanjut ya supaya tidak lama-lama. Jadi dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, jadi berbuah banyak, ya. Berbuah banyak. Untuk mengingatkan teman-teman kita, katakan dulu kiri kanan, berbuah banyak. Katakan lagi sama temannya, doakan aku ya teman.
begini, orang ditanya nama mulut bilang. Yang ketiga, yang dianggap Tuhan sebagai buah. Nah, mari kita lihat pengertian buah ini ya. Kita sudah lihat ini kemarin, yaitu pertobatan. Pertobatan itu harus muncul. Jadi kalau ada Tuhan nggak bertobat, ya padahal sudah dipilih nggak ada pertobatan. Jadi buah pertobatan, pertobatan metanoia, jadi berbalik pikiran yang berbalik. Kemudian setelah metanoia itu metamorfosa, yaitu apa itu? Perubahan dari sebuah wujud ke wujud lain. Perubahan dari sebuah tempat ke tempat lain. Perubahan tempat, perubahan posisi, itu metamorfosa. Dari apa? Telur, ulat, kemudian kepompong, kupu-kupu. Ada perubahan. Itu identik sama ya, metanoia dan metamorfosa. Sementara kalau metanoia itu perubahan pikiran, pertobatan. Sementara metamorfosa perubahan posisi anak Tuhan, itu ada tahapan-tahapan perubahan. Harus ada pertobatan setiap anak Tuhan. Amin. Makanya minggu yang lalu saya bilang setiap saat harus ada pertobatan. Makanya ada ibadah kemarin kaum muda ini, mentornya mengingatkan, jangan kamu bodoh. Mungkin diurapi Tuhan suara itu. Bodoh Tuhan, seringkali bodoh. Kulakukan yang ini kok bodoh kali begini. Seringkali kita ini orang bodoh. Kenapa kita serahkan diri kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Hal-hal yang tidak kudus. Seolah-olah itu menjadi sesuatu kenikmatan dalam hidup kita, tapi akhirnya kata jangan bodoh, itu akan membunuhmu. Nah itu mungkin satu kata itu diulangi lagi itu sampai saya putus, sampai saya terbas kapok gara-gara itu. Nah kita ini seringkali kita mengalir di dalam suasana yang duniawi, langsung setak. Jangan. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Orang yang arif itu adalah dia memastikan bahwa dia hidup dalam kehendak Tuhan. Langsung ucap. Makanya anak Tuhan itu seringkali kita memang benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Kalau enggak mengharapkan Tuhan yang mengatakan firman itu, saya rasa kita susah membedakan, memilah ini, memutuskan ini. Nah, itu harus ada pertobatan. Amin. Pastikan bahwa kita ada dalam kehendak Tuhan. Kita tidak salah menggunakan internet, HP, media yang ada, tapi kadang kita tanpa sadar kita kadang bodoh. Bukan arti nggak boleh ya, banyak sarana yang bisa kita gunakan, misalnya kita bisa apa, tapi kadang kita mengalir di bawah oleh suasana. Di peperangan rohani itu bukan hanya di udara, benar-benar di udara memang ya, karena internet kan udara. Internet udara. Dari mana bisa datang sinyal ke sini? Dari udara. Dari mana datang info ke sini? Dari udara. Peperangan rohani itu begitu. Bukan iblis itu iblis dinamis. Padahal dia lewat jaringan, lewat atmosfer ini dia bisa bekerja. Nah, harus bertobat. Haleluya. Itu buah, dan buah itu harus lebat.
Makanya saya bilang sama mahasiswa ya, karena mahasiswa kami pendeta-pendeta ya, ada yang senior-senior. Kalau saya mengajar saya apa juga ya, saya segan karena senior-senior. Saya bilang begini ya, Bapak Ibu, Bapak Gembala, saya bilang, jangan bangga dulu melihat anak Tuhan itu menjadi orang yang baik-baik, atau misalnya karena dia GPD, dia tidak merokok. Jangan bangga dulu, cari tahu dulu apa penyebabnya. Misalnya dia tidak mencuri lagi, jangan terus senang dulu. Apa penyebabnya dia tidak mencuri? Coba tanya sini. Kalau kamu tidak mencuri, dulu kan kamu mencuri. Kau sekarang tidak mencuri, apa alasan tidak mencuri? Karena ketika aku mencuri digebukin orang. Tengoklah benjol-benjol. Berarti kalau nggak digebukin kamu mencuri, iya. Nah kan beda kan alasannya. Nggak ada hubungannya dengan iman di situ. Langsung mereka, oh iya, betul. Tanya lagi, kalau kenapa kau tidak mencuri? Wah, karena aku ditangkap polisi di penjara beberapa lama. Wah, karena ditangkap polisi kau jadi nggak mencuri ya? Iya. Berarti ada kata nggak ditangkap? Kalau ada barang orang kau ambil? Iya. Jadi dia berubah karena pernah digebukin, pernah ditangkap polisi. Nggak ada hubungannya itu dengan keselamatan. Mungkin bagi masyarakat ada gunanya, tapi bagi Tuhan nggak ada gunanya. Jadi bagaimana yang berguna itu, yang mengandung keselamatan itu? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau dia tidak mencuri karena dia punya firman yang mengubah dia, ternyata ketika aku dengar khotbah, ternyata mencuri adalah dosa. Itu penyebabnya aku gak mencuri lagi, Pak Pendeta. Nah, itu mengandung keselamatan. Jadi kalau firman yang mengubah seseorang itu mengandung keselamatan. Kalau bukan firman, gak ada gunanya. Buddha pun bisa hidup, orang lain juga jauh lebih bagus dari saudara. Karena dunia ini sudah rusak, harus firman. Firman itu adalah kebenaran. Harus kebenaran itu yang mengubah kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi kalau kita berubah karena kebenaran, itu yang berkenan pada Tuhan. Misalnya, jangan senang-senang dulu kalau seluruh jemaat Bapak Ibu gak merokok, semua bapak-bapaknya. Tanya dulu apa alasannya gak merokok. Ada alasannya kenapa bapak merokok? Karena gak punya uang. Kan beda kan? Jadi bukan karena dia GPDI, bukan karena dia kenal Tuhan jadi gak merokok. Enggak, belum tentu. Tanya dulu. Karena banyak orang-orang baik. Berarti kalau punya uang beli rokok ya? Iya. Terus ditanya, kenapa kau gak merokok? Karena marbete-bete nak terjadi. Kalau timus katanya. Berarti kalau gak marbete-bete pasti merokok kan? Iya. Berarti dia tidak merokok hanya karena dihalangi oleh ibu yang marbete-bete. Kenapa kan merokok? Karena dilarang dokter. Berarti kalau nggak dilarang dokter merokok ya? Iya. Nah kan beda. Nah tetapi kenapa kamu merokok? Karena aku dapat firman rema dari Tuhan. Ternyata tubuh kita itu bait Allah ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa
siapa yang membinasakan bait Allah, dibinasakan oleh aku. Nah, di kebenaran yang menghentikan dia, kebenaran yang mengubah dia. Bukan istrinya yang mengubah, bukan karena gak ada uang yang mengubah, tapi kebenaran itu yang mengandung keselamatan. Makanya saya bilang, kalau anak Tuhan belum bisa berhenti merokok, silakan saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia jimat aku, saya bilang nggak apa-apa. Jangan segan, kalian nggak bisa tahan, merokok aja di depan saya, nggak apa-apa. Karena saya nggak senang kalian berhenti merokok hanya karena saya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kalian berhenti merokok karena ada firman yang mengubah, itu ada artinya. Jadi aman-aman saja, nggak ada nggak usah takut sembunyikan rokok, akhirnya gosok apa namanya dan lubang besar, merokok tidak. Jangan, saja dengan tenang. Kalau memang nggak ada berubah karena firman, nggak ada gunanya. Untuk apa nggak merokok di hadapan saya, tetapi bukan firman penyebabnya, nggak ada guna. Tuhan mau firman yang mengubah kita, amin. Firman yang mengubah, lalu mahasiswa pendeta itu benar juga. Pastikan kebenaran itu hanya satu, Allah itu sendiri. Di dunia ini gak ada kebenaran. Tuhan mau, Tuhan mengubah kita sesuai dengan gambarnya. Baik, karena kau sudah dicaci maki, tapi kau diam-diam saja. Karena aku memang kuat. Sekarang sudah lemah. Dari mana mangkat tanganku ini sudah menubuh ini. Nah, nek kutubuh ini ada. Nanti yang dia kata, belga lebih botohmu, totoran minggu topat. Di botoh-botohan aja lu, butuh obat. Nampak Kristen ho, butuh obat. Menjadi Tuhan. Jadi banyak orang mengalah bukan karena Tuhan yang menjaga. Tapi kalau dia kenapa kau gak malam, padahal berbeda-beda. Mana kurus tuh kali di real kok. Puasa sama Allah. Tuhan bilang sabar aku. Ngolong bero siapa ini ya? Tiktok ngam siapa lagi? Sabar. Sabarlah kamu seperti aku sabar terhadap. Amin. Firman yang mengubah. Bukan karena visi kita, karena memang gak bisa lagi mengaruh, gak ada nilainya, gak ada nilai. Tuhan mau firman yang mengubah kita. Haleluya. Pastikan semua kebaikan kita, kelemah lembutan kita, kesabaran kita, kesetiaan kita itu karena Tuhan yang mengubah. Makanya buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, dan seterusnya. Tidak ada hukum yang menentang. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman yang mengubah. Karena kita ini mau segambar dan serupa dengan Kristus yang adalah firman, maka firmanlah yang mengubah kita ke arah firman itu. Jadi berkembang ya, jadi hanya sampai di sini. Jadi luar biasa sebenarnya Tuhan ini ya, kalau itu. Luar biasa kalau kita lihat lagi. Kadang kalau saya sampaikan firman Tuhan, kenapa tadi yang bagian ini sudah lewat tema ini kok ada hal-hal yang penting, kenapa? Saya kadang kala merasa sedih karena ada yang terlewatkan dari pesan-pesan Tuhan. Tapi nggak bisa dikorbankan lagi karena sudah masuk ke bagian tema lain. Tuhan mau kita bertobat, haleluya, bukan berobat. Ada orang, hadirlah kata air kebaktian rohani, yang sakit disembuhkan, yang
ke sini, ke sini ini, ke dukun ini, itu sama Roma. Jadi dia datang ke tanah air hanya untuk berobat, bukan bertobat. Kalau hanya berobat ya ke dokter saja. Tapi kita datang kepada Tuhan, metanoia. Kemudian kebenaran yang dipraktekkan, ya seirama dengan ini. Kebenaran yang dipraktekkan. Jadi kalau pemerintah berkata integritas itu adalah apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Itu kan definisi integritas menurut pejabat-pejabat, ya. Gak tahu kalau di rumah sakit gimana. Itu kan definisi integritas. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Nah, ada juga positifnya. Tetapi kebenaran itu adalah melebihi integritas yang dipahami oleh manusia. Apa yang kita percaya, itu yang kita perbuat. Bapak Ibu tahu siapa si iblis? Yakobus berkata, engkau tahu bahwa hanya ada satu Allah yang esa, kata Yakobus kepada umat Kristen. Itu pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi karena Yakobus sadar bahwa jawabannya pasti sama dengan jawaban Yakobus. Engkau tahu hanya ada satu Allah. Nah, kemudian Yakobus bilang itu baik. Kenapa dia bilang itu baik? Karena jawabannya adalah iya. Berarti orang Kristen itu tahu Allah itu satu. Elohim tadi kita sudah lihat, Yehovah, Yahweh. Jadi sama-sama tahu, jemaat tahu, Yakobus tahu. Itu baik, berarti baik. Tetapi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Engkau belum punya keunggulan. Tetapi setan-setan pun percaya. Berarti selevel. Kan selevel kan? Nah, engkau percaya ada satu Allah, gitu kan? Ya, saya buatlah posisinya Bapak Ibu supaya bisa membandingkan. Engkau percaya ada satu Allah? Ya. Nah, itu baik. Nah, ini orang percaya. Tetapi setan-setan pun percaya. Lalu anak Tuhan ini kalau kita imajinasikan, sama dong. Sama. Sama kan? Nah, setan-setan percaya, tapi mereka gemetar. Kenapa setan gemetar? Karena dia bertindak tidak sesuai dengan apa yang dipercaya. Sebenarnya Yakobus sedang menegur ini. Jangan bangga kalau kau percaya ada Allah. Setan pun percaya, selevel. Tidak ada kelebihan, pengenalan dia malah lebih unggul. Tapi ketika mereka percaya Allah itu, mereka itu gemetar. Karena mereka tahu mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Tapi kamu, kenapa kamu tidak gemetar? Padahal kamu percaya, tapi tidak melakukan seperti yang kau percaya. Harusnya gemetar seperti ini. Bagaimana lebih baik? Yang gemetar ini, karena dia tahu dia melakukan tidak sama dengan yang dipercaya. Hai kamu orang Kristen seperti itu, kenapa kamu mengatakan punya iman tetapi tidak punya perbuatan? Kan Rasul Yakobus kan mengajarkan iman dan perbuatan. Ini pun punya iman, ini pun punya iman. Tapi dia ini gemetar karena dia sadar tidak sinkron imannya dengan perbuatan, tidak sinkron iman dan perbuatan. Dia sadar dia
orang ini kok nggak sadar begitu. Kalau sadar harusnya gemetar. Malah dia apa? Tegar dalam perlawanannya sama Tuhan. Nah, disinilah saudara-saudara, anak-anak Tuhan itu harus benar. Ya. Jadi kebenaran harus dipraktikkan. Kemudian ada persembahan, ada doa yang dikabulkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalau masalah, oh iya, saudara Silain ya, betul itu kan? Iya. Kita dulu Pak Silain. Siapalah? Nah, sekalian memperkenalkan ya, dia sudah 3 kali ya ibadah di Jakarta. Rencananya dia akan menikah bulan 6. Biasanya dia calon yang nggak dibawa, kan di luar? Sedang mudik. Jadi dia rindu, dia menjadi jemaat kita di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu jumpa nanti dikasih disapa ya bahwa dia adalah teman kita ya. Nah, inilah jemaat-jemaat di para dia Cibata, dia sudah selain itu sudah kenal ya. Nah, jiwa-jiwa itu berharga. Amin Bapak Ibu. Jiwa-jiwa itu berharga. Walaupun bagaimanapun kesalahan, bagaimanapun dosa, bagaimana, pokoknya datang saja sama Tuhan. Ya. Tuhan nanti yang memperbaiki. Kita nggak bisa memperbaiki orang ya, nggak bisa memperbaiki. Saya aja nggak bisa memperbaiki istri saya, nggak bisa. Memperbaiki anak saya juga nggak bisa. Tapi masih ada pengharapan sama Tuhan. Tuhan, jangan istri. Sama anak juga. Kadang kan dia nggak dengar. Tumpangkan tangan. Jangan Tuhan, goyang dulu. Tersentak dia. Akhirnya dia sadar. Nah juga kapiawate. Jadi jiwa-jiwa itu berharga dan doakan sama Tuhan. Kita nggak bisa mengadili mereka. Kita serahkan semua pada Tuhan. Dan semua jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Orang tidak akan bisa benar di luar sana. Makanya supaya benar harus diajak ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah dia akan diperbaiki oleh Tuhan. Jadi gereja itu bukan kumpulan orang-orang sempurna, enggak. Orang-orang yang tidak sempurna yang sedang disempurnakan. Amin. Karena itu semua bawa sama Tuhan. Makanya penerima tamu kan sudah briefing kemarin kan Pak Sian. Penerima tamu harus dilatih, jangan sampai datang tamu sedang punya masalah. Kok apa jalannya? Tak siap-siap. Aduh sahih hadis putus usus dulu. Penerima tamu nggak boleh kaget. Ini ketakutan dia. Akhirnya yang sakit itu gimana? Nah, dia udah di Sariton, lama banget. Penerima tamu harus jangan akan tolong. Jadi penerima tamu udah di briefing kemarin ya, makanya semua jiwa-jiwa itu harus dibawa sama Tuhan. Nah, yang berikut, Tuhan ingin terus-menerus berbuat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa artinya tetap? Tetap itu dalam bahasa Yunani meno, kontinu, terus-menerus, berkelanjutan, sesuai dengan musimnya, berkelanjutan. Nah, sudah musimnya tapi nggak berbuah. Berkelanjutan
Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena sumber hidup kita adalah Kristus. Jadi permintaan Tuhan ini masuk akal. Karena sumber hidup itu adalah Kristus. Dia tidak pernah kehabisan. Jadi saudara-saudara, ranting itu harus siap melepaskan buahnya. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan minggu kemarin itu, ranting itu harus apa saudara-saudara? Siap melepaskan buah. Jadi masalah memberi ini terletak pada kemampuan melepaskan. Kemampuan melepaskan. Saya sudah beri ilustrasi kemarin. Baik ilustrasi dari saya sendiri, dari Kota Barat, dan beberapa banyak anak Tuhan juga begitu. Itu kemampuan melepaskan, itu memberi. Lepas dari apa arti nominalnya dulu lah. Tapi kemampuan, dia mampu melepaskan. Itu sebuah kekuatan rohani. Kekuatan rohani. Tapi kalau nggak mampu melepaskan untuk memberi, dia nggak punya kekuatan. Dia lemah. Ranting itu pun, nah itu tadi Pak Juli juga sudah berikan ilustrasi kepada kita seperti ranting yang tinggal pada pokok. Ranting itu melekat saja pada pokok. Dan ranting harus mampu melepaskan buah itu, mengeluarkan buah. Makanya itulah buah yang Tuhan sedang nantikan dari hidup kita. Karena kita ini sudah milik Tuhan, tidak ada yang bisa kita tahan. Dunia ini gak bisa kita tahan untuk sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan jangankan pemberian lah, anak kita aja nggak bisa kita tahan. Istri kita nggak bisa kita tahan kalau dia dipanggil Tuhan mau bilang apa? Ada bobot mana. Semua ini masing-masing di hadapan Tuhan. Semua ini ditambahkan Tuhan pada kita. Kita harus punya kekuatan untuk melepaskan. Itu kedewasaan rohani. Punya kemampuan, punya kekuatan. Kemudian yang terakhir, akibat bagi yang tidak berbuah. Ya. Apa akibatnya? Hukuman berat. Matius 21 ayat 19. Kalau dibaca, apa bunyinya? Oh, ada di sini ayatnya. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini kan sangat sangat dia ditempatkan, ditanam oleh Tuhan di ladang Tuhan. Dia menerima makanan dari ladang Tuhan itu, tetapi tidak ada hasil. Padahal Tuhan sudah pilih dia untuk tertanam di dalam rumah Tuhan. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Ada perubahan, ya. Bapak Ibu bisa lihat perubahan. Berubah pohon itu, berubah. Terus mengalami perubahan. Ternyata pohon ini bisa mendengar. Makanya kalau Bapak Ibu punya tanaman, bicara seperti itu, Ibu gembala, hei anggrekku, berbuah apa yang berbunga yang cantik ya. Ternyata bisa diajak. Jadi kalau Bapak Ibu petani, bisa doakan misalnya Pak Alfa tanam jahe banyak ya, apa ya hasilnya bisa. Kami Yesus juga berbicara kepada orang Hindu, orang Buddha. Bapak Ibu lihat, mereka itu bicara menyembah itu karena mereka pikir ada arwah, ada roh. Tetapi Yesus berbicara di sini karena dia sang pencipta. Tetapi dari sini juga ternyata ada juga
suasana ayat bicara. Tomat berbuah banyak. Bunga, anggrek. Dan ternyata perkataan kita pun bisa menentukan pertumbuhan pohon itu. Bisa. Ini juga demikian. Karena tumbuhan itu identik dengan manusia yang makhluk. Akhirnya sekonyong-konyong, ya seketika itu juga keringlah pohon itu, makin lama makin kering, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, kasihan sudah ditanam di sini dan kita tentunya nggak mau seperti ini. Amin, amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah dia dibakar oleh api. Nah, karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya adalah Anda dipilih untuk berbuah. Dan ayat yang terakhir, sehingga dia, yaitu orang Israel, orang percaya, akan disebut pohon-pohon kebenaran. Jadi kita ini pohon kebenaran, Bapak Ibu. Ditanam di ladang Tuhan, di rumah Tuhan, pohon kebenaran untuk menjadi acuan dunia ini. Karena di dunia ini tidak ada kebenaran. Pohon-pohon kebenaran, tanaman Yahweh, tanaman Tuhan. Untuk apa? Membuatnya dimuliakan. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi tanaman Tuhan, tanaman kebenaran Tuhan. Untuk apa? Supaya dia dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan? Lewat buah itu. Amin Bapak Ibu. Inilah renungan firman Tuhan. Ternyata kita dipilih untuk berbuah. Amin. Silakan datang ke depan. Kita nyanyikan